Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas tempat yang suci marilah kita panjatkan puji. Di atas tempat yang makmur marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat penguasa alam jagat raya, ya, yang berkuasa atas segala sesuatunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala atas dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya. Dengan sebab sifatnya itulah kita masih diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Kalaulah bukan karena Allah itu Maha Penyayang, ya, pastilah ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah, Allah dengan mudah sekali bahkan untuk mengazab kita seketika itu, ya. Namun dengan sifat Allah yang Maha Penyayang ini, Allah tidak langsung mengazab kita. Bayangkan Pak, Bu, kalau waktu kita lagi bermaksiat, waktu kita lalai kepada Allah, Allah langsung memberikan azab kontan di tempat misal. Apa yang terjadi di muka bumi ini? Ya, mungkin udah gak ada generasi. Tetapi Allah tidak seperti itu. Allah Tuhan yang Maha Pengasih. Allah masih mengharapkan hambanya untuk kembali. Allah masih mengharapkan hambanya merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu terkadang manusia ini menganggap apa yang terjadi pada dirinya itu, apalagi sebuah musibah, itu sebuah keburukan. Akan tetapi itu buat Allah bukan suatu keburukan. Akan tetapi itu adalah cara Allah untuk menegur hambanya yang sedang lalai, ya. Misal gini Pak, ada kita di bawah gedung tinggi misal, kita di bawah, ya. Kemudian kita terkena batu, ya, batu bata, ketimpuk, ketimpuk Pak, ya, kejatuhan batu, ya. Kita spontan menengok ke atas, siapa ini yang melempar sekali, dilempar sekali lagi, menengok lagi, siapa ini yang kebalik Pak. Gini, kalau kita di sebuah bangunan, kemudian kita dikasih ada uang jatuh misal dari atas, ya, itu kan kita enjoy aja, ambil aja uang itu, ya. Sekali jatuh, dua kali masih enjoy, nggak mau tahu dia siapa yang ngasih, di atas tuh siapa sih yang uangnya jatuh. Tetapi ketika ditimpukkan kepadanya batu bata kena kepalanya, dia merasa sakit, baru dia mencari siapa yang melempar. Begitu juga Allah memberikan musibah kepada kita yang menurut pandangan manusia itu sebuah keburukan, akan tetapi itu sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai hambanya Allah patut senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan sebaik-baik cara bersyukur itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah, ya. Sama aja Pak, kalau kita numpang di rumah orang, ya, gimana sih rasanya numpang di rumah orang itu, ya. Kalau misal yang punya rumah itu minta tolong kan kita langsung, ya. Begitu juga Allah.
Kita sudah ditumpangi Allah, sudah diberikan semuanya fasilitas di dunia ini, jadi kita harus balas lah gitu kan. Walaupun itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah salaful ummah, ya. Beliaulah suri tauladan yang yang ideal ya, ideal, nggak akan pernah pudar tergerus zaman. Tetaplah beliau idola yang number one, nomor satu gitu ya. Karena masya Allah, ketika kita membaca sejarah beliau, bagaimana beliau itu berjuang untuk Islam, ya, yang beliau ditimpukin segala macam kotoran, kemudian dengan segala perjuangan beliau, disitulah kita akan merasakan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita kelak diakui sebagai umatnya yang mendapatkan kesempatan meminum telaga Al-Kautsar, yang apabila kita meminum telaga tersebut tidak akan pernah merasa haus saat di akhirat, ya. Ketika padang mahsyar matahari sejengkal di atas kepala kita, ya, itu kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memperbanyak selawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati keluarga besar pimpinan Ketua Yayasan Pondok Tahfiz Riayah Adiaksa Al-Ustadz Muhammad Ma'mun Hafidhullahu Ta'ala beserta keluarganya, dan kepada para ustadz dan ustazah, kepada para santri yang kami cintai, dan kepada bapak ibu sekalian yang kami banggakan, ya. Mohon izin menyampaikan sebuah materi sedikit saja, nanti kita bahas, ya. Sebuah materi yang pada kesempatan kali ini bertema tentang cara Nabi menyiapkan generasi. Apa? Ulangin. Cara Nabi menyiapkan generasi. Lebih kita sederhanakan lagi, bahasanya adalah akhlak Nabi atau sikap Nabi terhadap generasi penerus. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak asing lagi kita dengan permasalahan generasi muda, ya. Tidak sedikit dari orang tua atau guru bahkan yang sulit mengendalikan anak-anaknya. Dan kesulitan atau memang banyak faktor yang membuat mereka ini sulit untuk dikendalikan. Nah, faktor yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Faktor yang pertama yang mempengaruhi sulitnya anak dikendalikan itu adalah yang pertama, pengawasan yang berlebihan kepada anak. Ya. Ada di sini yang street parent, ya. Bahasa gaulnya street parent. Ya, sudah. Street parent. Pengawasan berlebihan kepada anak ini, jadi gini Bapak dan Ibu. Kasusnya yang terjadi pada saat ini adalah kebanyakan anak terlihat baik-baik saja di rumah, ketika ada orang tua, di hadapan orang tua, anak ini Masya Allah, solehah, ya, Masya Allah. Karena apa? Ada orang tua, selalu diawasi, tetapi ketika di luar kita enggak tahu. Sampai bahkan ada yang lebih parahnya lagi, sudah usia SMP atau SMA, bahkan kuliah, mau main sama temennya enggak boleh, ya. Mau main sama temennya enggak boleh. Bahkan kalau anaknya perempuan itu Pak, Bu, ada yang bapaknya tuh ikut atau kakaknya ikut main sama temennya. Jadi bapaknya tuh bodyguard gitulah, ya. Itu kan nggak nyaman anaknya seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak mencela anak.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, banyak mencela anak ini masalah. Bagaimana masalahnya? Bayangkan Pak, anak anak-anak kita ketika kita suruh dia sudah mau, itu saja sudah alhamdulillah. Tetapi di sini ketika anak sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, kemudian dia melakukan kesalahan, kemudian dibentak, ya, disalahkan, dicaci. Oh, kamu, gitu aja nggak bisa. Itu kan anaknya langsung kena mental, ngedon. Wah, saya salah nih. Sesuatu apapun yang saya perbuat, yang itu menjadi perintah orang tua, ketika salah, dimarah. Nanti dia mau mencoba, ya contohnya gini Bapak dan Ibu sekalian. Contoh, anak perempuan diminta sama ibunya nyapu. Ya, ini banyak kejadian. Nyapu pojok-pojokannya nggak bersih, dimarah, ya. Disuruh nyuci piring, piringnya pecah, ibunya bentak, ngomel. Woi, ibu-ibu udah nyomel kan gitu. Ya. Gitu. Anaknya kena mental di situ. Saya salah. Dalam benak pikiran anak itu selalu memikir dirinya salah. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa di sini kami perlu menyampaikan sesuatu hal ini? Ya, mungkin nanti di benak jamaah ada yang bertanya, lah, yang ngomong aja belum nikah kok gaya aman lele kan gitu. Ya Bu-ibu ya. Lah, coba sekarang aja bisa ngomong. Coba nanti kalau udah punya anak, gimana ngerasain tahu sendiri. Nah, itu mungkin yang ada pada benak jamaah sekalian. Baik, pada kali ini saat ini kita pertama satukan persepsi, ya, bahwasanya sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang kita pelajari tidak mesti dan tidak harus kita amalkan pada waktu itu juga. Contoh, di pondok-pondok, di ma'had itu kita sering mengadakan seminar atau pelajaran fikih, daurah fikih munakahat, fikih tentang pernikahan. Apakah kita belajar munakahat itu harus setelah menikah, atau menikah dulu baru kita belajar fikih munakahat? Kan enggak. Contoh lagi, Ustadz Kiai berbicara tentang, menjelaskan tentang azab kubur, ya, siksa kubur, siksa neraka, siksa kubur dan nikmat kubur. Nanti jamaahnya ngol, lah kayak wis pernah mati wae. Gitu. Kayak udah pernah mati aja udah ngomongin. Itu banyak Pak kalau orang dibilangin ngomongnya seperti itu. Nah, maka dari itu kita satukan persepsi bahwasannya, pertama, sesuatu yang kita pelajari pada saat ini tidak mesti harus kita amalkan pada waktu itu, gitu. Contohnya seperti ini, mempelajari cara Rasulullah mendidik generasi, ya. Artinya ini sebuah pengetahuan, ya alhamdulillah yang sudah punya anak bisa langsung diamalkan, kan gitu. Kalau yang belum punya anak, ya jangan punya anak dulu, nyari ibunya dulu, ya, nyari ibunya dulu. Nah, paham di sini Bu? Bu, ibu-ibunya ada nggak ini? Oh, siap, oke, paham, oke. Jadi tidak, kita sama-sama belajar Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kalau kita sudah belajar sesuatu ini, oh ternyata gitu, oh ternyata seperti itu. Nah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan hal-hal kemudian yang mempengaruhi anak itu susah dididik, susah dibilangin juga, itu adalah menghukum atau mengeluhkan anak di tempat terbuka. Nah, contoh, anaknya ada nakal atau apa. Contoh, anak menantu yang perempuan misal. Oh, anak menantu saya. Nah, ini nih. Ini apa ya? Sasarannya mesti ibu-ibu, karena ibu-ibu kan itulah ya, gosip di mana-mana gosip ya.
nggak afdol kalau nggak ketemu itu gosip. Oh, mantuku nduk, lek mbak ngono kan. Mbak Yu mantuku iku lho. Tangine kebluk jere. Tangi turu rata ora reti gawean. Bangun tidur nggak ngerti kerjaan. Bangun tidur taunya makan. Dan itu dia katakan nggak apa namanya di tempat terbuka, kemudian mantunya itu dengar. Nah itu kalau soal mantu dan segala. Kalau misalnya anak ada ngumpul-ngumpul, misal ibu-ibu, anak-anaknya kecil ngumpul, dikata anaknya itu jelek-jelekin sendiri. Oh, anakku loh sekolahnya uangel, kan belajar uangel. Nah susah buat suruh belajar ini gini. Nanti akan perasaan anak itu yang kita jaga. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faktor selanjutnya adalah tidak memahami bahwasannya bahwasannya akal anak-anak berbeda dengan akal orang dewasa. Jadi jangan heran Pak Bu, kalau semisal anak kita pegangin handphone tapi jarang handphone dibanting ya ada cuman jarang. Kita pegangin arit, kita pegangin sabit, jangan heran kalau tanduran tanaman ibunya, pohon cabenya ditebas, ya kan? Jangan heran anak kecil dipegangin burung dara dilepas, jangan heran, mereka masih kecil, nggak kayak orang tua, nggak kayak kita. Jadi jangan harap anak itu paham akan apa yang kita inginkan. Itu yang perlu kita pahami bersama sebagai orang tua. Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faktor yang lainnya adalah berlebihan dalam memanjakan anak. Nah ini, kalau anak-anak dimanjakan ini nanti susah Pak. Ya, ketika nih misal gini Pak, anak bapak dan ibu di rumah itu apa-apa selalu dipenuhi, ya, minta apa selalu dipenuhi, nangis dikit diberi apa yang ia inginkan. Contoh, nanti ya, misal angkat barang dikit, jangan nanti jatuh, pecah gelasnya, nanti tangannya patah, misal angkat apa yang berat, ya kan? Yang kita khawatirkan adalah ketika anak kita nanti keluar, suatu saat keluar, merantau di tanah orang, ya, dia manja. Ya gimana dia mau bertahan hidup di luar? Ya, makanya ini penting Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan, kedisiplinan dan keuletan. Makanya di pondok ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, santri dan santriwati kita sebuah kemandirian. Kemandirian terhadap diri sendiri, kemandirian terhadap lingkungan, artinya kepekaan, ya, kepekaan sosial, kepekaan terhadap kebersihan. Itu penting Bapak dan Ibu sekalian. Jangan remehkan ini Bapak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita punya anak, jangan ragu-ragu untuk nyuruh anak kita tuh nyapu, ngepel, walaupun laki. Jangan ragu, nanti dibilang anaknya cewek, jangan. Selama masih ada induk, kejantanannya masih laki-laki. Artinya tidak mesti pekerjaan perempuan itu dilakukan perempuan. Jadi kalau anak bapaknya bersih-bersih rumah, anaknya diajak, ya. Bapaknya nyuci motor, diajak. Sesuatu apapun, ketika orang tua melakukan kegiatan, usahakan anaknya diajak untuk pengajaran, memberikan pengajaran kepada mereka untuk menimbulkan rasa kepekaan, ya, kepekaan sosial, ya. Kepekaan sosial ini nanti jatuhnya ke masyarakat, bagaimana kita bersikap di masyarakat, gitu, ya. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya anak untuk kita didik. Nah, ini faktor-faktor tadi ya. Kami ulangi, pengawas, diulangi bentar lagi ya. Santri, pahamin ini ya. Pengawasan orang tua yang terlalu ketat ya, berlebihan, kemudian banyak mencela anak. Kemudian yang ketiga adalah menghukum atau mengeluhkan anak di depan umum. Ya, yang kelima, tidak mau memahami bahwa akal anak-anak berbeda dengan akal orang dewasa. Kemudian yang terakhir, berlebihan dalam memanjakan anak. Itu Bapak dan sekalian. Nanti jadi mereka itu berkembang tumbuh kembang dengan hebat gitu loh. Nggak hebat dalam artian apa ya? Artinya dia mandiri gitulah. Nah, seperti itu. Kemudian lalu bagaimana Rasulullah itu menyikapi atau menyiapkan generasi? Ya, mari kita bahas. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan anak yang masih di dalam sulbi ayah. Nah, ketika penduduk Taif, ini ceritanya kisah Rasulullah waktu di Taif, ya. Yang mana pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak, Pak, dilempari kotoran, dilempari batu, sampai berdarah, ya, sampai berdarah Rasulullah itu. Kemudian malaikat penjaga gunung itu menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah mau aku timpakan gunung itu menghantam atau menenggelamkan atau menindih Taif? Ya, ditawarin sama malaikat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahidahu la yusyriku bihi syai'a. Ya, saya berharap kepada Allah untuk mengeluarkan dari tulang rusuk, artinya anak keturunan mereka itu orang-orang Taif, yaitu keturunan yang beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itulah harapan Rasulullah. Ya, Rasulullah berharap kepada orang-orang Taif itu, okelah orang tua ini biarin gitu. Tetapi Rasulullah mendoakan anak-anaknya, keturunannya. Kemudian Allah mewujudkan harapan Rasulullah SAW dengan masuknya Islam di kalangan mereka. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai dengan ini, Bapak sekalian, ada sebuah atau ide dan cerita juga lah, Pak, ya. Di kampung saya, ya, di Pancasila sana itu Bapak dan Ibu sekalian, tingkat kemaksiatan itu tinggi, Bapak dan Ibu, ya. Apa? Maling, ya banyak. Khomer minuman keras, udah kayak minum es, ya, udah kayak minum es cekek. Artinya saking parahnya. Namanya itu tuak, ya. Tuak itu, Pak, udah kayak minum es di sana itu, di depan rumah di mana, ya. Apalagi sabung ayam banyak, ya, sampai di tengah-tengah ladang itu. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi dengan masyarakat yang seperti itu? Kita mencontoh, kita ambil kisah Rasulullah waktu di Taif. Jadi di benak saya, okelah orang tuanya biarin aja. Karena udah susah, Pak, orang tua, Pak, kalau udah kolot itu, Pak, ya. Apalagi kita masih muda yang bilangin, alam bewang, orang anak baru kemarin aja udah ngomong kayak gitu. Nah, itu.
Artinya kita biarin tuh orang tuanya, kita didik anak-anaknya. Ya, kita didik anak-anaknya ajari Al-Qur'an. Pokoknya kita didiklah anak keturunan mereka itu agar tidak seperti orang-orang tuanya. Ya, agar tidak seperti orang tuanya. Kami beri julukan itu adalah strategi pangkas generasi. Ya, pangkas generasi. Artinya biarlah generasi ini setelah mereka mati akan tumbuh generasi selanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, yaitu mendoakan anak yang masih dalam sulbi. Jadi sebelum ada itu sudah didoakan oleh Rasulullah. Begitupun pula kita juga. Yang bujang-bujang ini ya saya juga dan semuanya yang masih bujang berdoa. Ya. Rabbi habli minas shalihin. Yang kemarin Ustaz Ma'mun bilang, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, banyakin. Ya. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan anak yang masih berupa nutfah, sperma di dalam rahim ibunya. Nah, jadi yang tadi itu belum ada, Pak, belum jadi nutfah, sperma belum ada di dalam rahimnya. Nah, yang kedua ini mendoakan ketika sudah ada di janin, sudah ada di rahim maksudnya. Nah, kisah ini ada pada Abu Thalhah, ya. Abu Thalhah radhiyallahu an keluar dari rumahnya ikut berperang, sementara putranya itu di rumah sedang sakit, Pak, sakit parah. Lalu qadarullah meninggal putranya itu. Saat kembali, jadi waktu Abu Thalhah ini kembali, istrinya tidak memberitahukan perihal putranya yang telah meninggal tadi, tapi istrinya ini tidak menampakkan kesedihan sedikit pun. Bahkan istrinya ini berhias, ya kayak nggak ada apa-apa gitulah. Disajikan makanan untuk suaminya, ya sudah seperti itu, mereka sudah berhias, kemudian makan malam bareng, selesai makan. Nah, ini mereka melakukan hubungan suami istri. Nah, di sini baru setelah selesai seperti itu semua, barulah sang istri ini memberitahu bahwasannya putramu sudah meninggal. Nah, ini Pak dan Ibu sekalian, ada trik terselubung di sini. Cara ya ini. Jadi kalau tips buat ibu-ibu, kalau suaminya pulang dari luar, jangan langsung ditodong dengan segala pertanyaan. Apalah yang buat pusing, jangan. Diemin dulu. Ya kayak ini tadi, istrinya Abu Thalhah, didiemin dulu, diberi makan dulu, kasih minum, sudah tenang, sudah adem, ya baru mau ngomong apa kamu, kan gitu. Itu sama, Pak. Ya saya juga gitulah dulu itu. Bapak itu kalau pulang ngarit, Pak, keringetnya itu gobios, Pak. Itu mau kita bunyi sedikit, ngomong apa disentak. Nah, itu pelajaran bahwasanya kalau orang capek pulang di luar jangan ditanya aneh-aneh. Nah, kemudian Abu Thalhah dan sang istri ini begitu besoknya, kemudian harinya, esoknya itu datang kepada Rasulullah SAW mengadukan ini masalah ini. Ya Rasulullah, anakku telah meninggal. Nah, kemudian Rasulullah SAW berdoakan, barakallahu lailatakuma, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua yang tadi itu. Ya, setelah itu dia melahirkan. Nah, jadi Pak, Bu, setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mendoakan keberkahan akan hubungannya yang tadi malam. Artinya kan sudah di dalam rahim, Mbak, ya, didoakan. Setelah itu dengan keberkahan doa Rasulullah itu melahirkan seorang anak, ya, diberi nama Abdullah. Kemudian dia tumbuh dewasa, melahirkan 9 orang anak penghafal Al-Qur'an semua. Semua anaknya itu 9 hafal Quran. Nah, itu. Makanya kita
kita semua mendoakan dari sebelum ada, setelah ada di perut, dan setelah ada lahir. Nanti didoakan semua. Bapak-Ibu sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap Rasulullah selanjutnya kepada generasi ini menggendong anak ketika kecil, ketika sholat. Nah, jadi Rasulullah itu pernah sholat, sujudnya itu lama banget. Sahabat itu ada yang nengok, ini Rasulullah kok lama banget. Ternyata ada cucunya Rasulullah, Husain, itu sedang naik di punggung Rasulullah. Ya. Nah, setelah ya Rasulullah itu kan sahabat Rasul itu bertanya-tanya, kok Rasulullah kok panjang banget sujudnya gitu kan? Kami mengira bahwa ada sesuatu kepadamu Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, tidak. Ya, Rasul bersabda, semua itu tidak benar. Akan tetapi cucuku tadi waktu aku sujud, cucuku masih naik ke punggungku, dan aku tidak ingin menyelesaikan si hajat si cucunya tadi. Nah, itu sekalian. Jadi jangan heran kalau nanti ada orang itu sholat kok sambil gendong gitu. Itu nggak apa-apa. Rasulullah juga pernah. Ya, jangan kaget maksudnya melihat sesuatu hal yang seperti itu. Dan ibu-ibu juga seperti itu. Anaknya rewel, gendong. Nangis, gendong, diajak sholat. Nanti waktu sujud diletakkan. Nah, seperti itu. Kemudian sikap Rasulullah SAW atau cara Rasulullah menyiapkan generasi ini menyuruh untuk mengajarkan kalimat tauhid kepada anak-anaknya. Sebelum mengajarkan Al-Quran, terlebih dahulu mengajarkan tentang keimanan. Ya. Tentang keimanan ini penting Bapak-Ibu sekalian. Lihat anaknya Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang hidup bersama Nabi, akan tetapi dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu penting kita mengajarkan kepada anak kita ini, yang walaupun masih kecil, kita ajarkan, nanti mereka ngikutin Bapak sekalian. Kita lihat anak-anak kecil itu, kalau misalnya imamnya lagi baca Alhamdulillahirabbil alamin, yang kecil Alhamdulillah gitu, ikutin yang di belakang itu. Artinya apa yang mereka dengar, itulah yang mereka ikuti. Begitu pula ketika mereka anak-anak kecil ini mendengarkan sesuatu yang buruk, melihat sesuatu yang buruk, yang akan keluar dari ucapan mereka juga buruk. Ini parahnya, ini orang tuanya juga toksik gitu, ya. Ada nggak orang tua toksik? Ya ada. Orang tua anak satu itu kan masih muda-muda. Jadi hawa-hawa bujang gadisnya itu belum hilang. Jadi ketika mereka berkata kotor, ya, berkata yang kurang pas, itu akan ditiru oleh anak kita. Maka dari itu sejak dari kecil atau bahkan sejak dari kandungan, sering perdengarkan hal-hal yang baik, murotal, ya. Begitu indah Bapak Ibu sekalian ketika seorang ibu, dan ini akan terkenang Bapak sekalian, oleh anak ini akan terkenang. Nanti mereka akan timbul rasa sayang kepada orang tuanya. Memang ada yang anak nggak sayang sama orang tua, ya banyak. Itu diberita anak kandung bunuh orang tua, bunuh bapak, bunuh ibu, kan ada. Nah itu ketika mau tidur diajarkan gimana manggilnya ya, Rama Rama, coba doa tidur gimana gitu kan. Itu kecil Bapak, nanti efeknya besar. Mau makan, tangan bagus Ais, nah doa yuk bismillah, ayo apa bismillah. Hal-hal kecil seperti ini penting Bapak Ibu sekalian untuk kita pahami dan kita terapkan kepada anak keturunan kita, ya. Nah, semoga itu. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengajarkan berpakaian yang baik kepada anak-anaknya,
Yang laki-laki nggak boleh niruin yang perempuan bajunya, nggak boleh pakai apa namanya itu legging, nggak boleh. Yang ngetat itu nggak boleh. Nah, nggak boleh pakai apalagi yang artinya laki-laki nggak boleh menyerupai perempuan. Laki-laki nggak boleh pakai anting, gelang, ya gelang. Kalau jam boleh, cincin boleh. Gelang itu menyerupai perempuan. Seperti itu. Kalung itu, pakaian-pakaian itu penting Bapak sekalian. Jangan anak kecil saking dulu waktu hamil tuh pingin anak perempuan, ketika lahir anak laki-laki, anaknya didandanin, dikasih anting, di lipstikin gitu kan, dibibirin, dibandokin. Aduh, parah. Seperti itu Bapak sekalian. Artinya penting memakaikan pakaian yang baik kepada anak-anak kita. Yang laki-laki jangan pakai daster, kan nggak boleh. Lucu nanti laki-laki pakai daster. Karena ini berpengaruh Pak. Orang-orang yang mohon maaf ngelekong, ngondek, itu kalau kita tanya ada beberapa yang memang dari kecil tuh laki-laki gaulnya sama perempuan dengan circle perempuan seperti itu, dia dibiarkan saja, nah seperti itu ngelekong, ngondek gitu loh. Itu keterusan sampai gede, bahaya Bapak sekalian, bahaya. Kok enak kan? Dulu awalnya coba-coba keterusan loh, kok enak, ya kan? Bahaya sekalian. Begitu pula yang perempuan. Yang perempuan pakaian yang bagus. Bagaimana pakaian yang bagus buat perempuan? Yang pasti menutup aurat. Nah ini menutup aurat. Jangan mengatakan lah anakku masih kecil, nantilah jilbabannya. Dengan dalih masih kecil, nanti kalau gede dia nggak terbiasa, susah. Itu loh. Ini udah banyak ibu-ibu yang nyampe pesennya ini. Kan gitu seperti itu. Makanya kita anak-anak TPA ini kita didik, suruh pakai kaos kaki, jilbaban, pakaian yang menutup aurat. Mereka bilang aku di rumah kayak gini kok Ustaz, katanya. Loh, gimana toh kan gitu. Orang katanya mau jadi anak solehah kok. Penting Bapak sekalian, ajarkan anak dari kecil, nanti sudah menginjak dewasa, sudah menginjak waktunya, sudah terbiasa. Susah Pak, kalau anak udah gede, nggak terbiasa dari kecil, kaget, gitu loh. Nah itu, laki-laki pun sama, sholat di masjid, ya masih kecil sholat di masjid. Untuk apa? Mendidik, membiasakan anak ini sholat 5 waktu. Nanti kalau sudah waktunya, sudah mendapatkan wajib hukumnya, mereka sudah terbiasa. Nah itu Bapak sekalian, mengenai tentang berpakaian atau anak ini, kita semua coba kita tengok ke banner yang terpampang besar dengan gambar tampan rupawan Al Ustadz Muhammad Ma'mun. Lihat jargon slogannya apa? Orang tuaku dan ustadku adalah teladanku. Itu poin intinya. Ya, mau anak kita sebagaimana, mau anak kita mau jadi apa dan bagaimana, pertama orang tuanya terlebih dahulu. Nyuruh anaknya pakai jilbab, orang tuanya nggak pakai jilbab. Bandel. Tahu bandel, Bu? Nah, itu sama bapaknya juga gitu. Le sholat di masjid, bapake ngelepus neng ngarepan teras karo ngopi lah, cocok. Ya kan? Itu artinya penting. Nah, itu ada poin juga, ustadku juga masuk di situ. Nah, itu menjadi pecutan bagi para pendidik juga, bukan hanya orang tua, akan tetapi pendidik juga menjadi teladan. Nah seperti itu.
Inilah pentingnya peran orang tua untuk menunjang atau mempengaruhi keberhasilan anak. Yang kita bahas di sini bukan keberhasilan dunia, Pak ya, tapi dunia apa? Akhirat, Pak. Ya. Karena berbicara dunia ini kan sudah ditakdirkan rezekinya, ya Pak ya, Bu ya. Bukan soal dunia. Kalau dunia terlalu kecil, Bapak Ibu sekalian, akhirat. Karena akhirat ini akan selamanya gitu, ya. Nah, sekarang kemudian sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada gambar gembira kepada orang tua yang anaknya meninggal sebelum usia balik. Sebelum usia balik, masih kecil, meninggal, ya. Meninggal itu akan orang tua yang anaknya meninggal lalu ia bersabar atas musibah tersebut, maka kelak pada hari kiamat, kelak pada di akhirat kelak, Allah itu memerintahkan kepada anak itu, wahai anak, masuklah engkau ke surga, ya. Kemudian anak itu mengatakan, aku nungguin bapakku, ya. Bahasa kita gitu, dalam hadisnya konteksnya seperti itu dengan bahasa kita. Nanti aku nungguin bapakku, kedua orang tuaku. Dikatakan lagi, wahai anak kecil itu ya, masuklah engkau ke surga. Sampai 3 kali Allah menyuruh memerintah untuk masuk surga. Anak ini masih mengatakan nungguin orang tua. Kemudian Allah katakan, baik, kemudian masuklah engkau bersama kedua orang tuamu. Ini. Dan nanti anak-anak yang meninggal dalam usia sebelum balik akan diasuh atau akan bersama Nabi Ibrahim akan diasuh oleh Ibrahim dan istrinya. Jadi tenang Bapak Ibu sekalian, nanti ketemu kita sama, bahkan menjadi hijab antara kita dan neraka. Itu kalau kita punya anak yang meninggal sebelum balik. Jadi kita sebenarnya bukan takziah kepada yang kejadian seperti itu, sebenarnya bukan melas, bukan kasihan, tapi kita ucapkan alhamdulillah, ya. Iri kita harusnya kepada apa yang ditinggal karena sudah dapat tiket surga, sedangkan kita, nah itulah menjadi pertanyaan. Itu artinya kabar gembira untuk orang tua yang anaknya meninggal sebelum usia balik mendapatkan tiket surga. Mungkin Bapak Ibu sekalian, itulah sepatah dua patah kata yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini dapat menambah pengetahuan kita yang masih bujang, yang masih lajang, ya, dan menambah ilmu kita dan bisa dipraktekkan yang sudah punya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua berdoa Bapak Ibu sekalian istiqomah di jalan Allah. Karena untuk istiqomah di jalan Allah ini sangatlah berat. Ujiannya nanti berat. Mau ke masjid saja mesti ada ujiannya. Mau ikut kajian itu juga berat ujiannya. Mau subuhan juga berat ujiannya. Dingin, ya, mager, malas. Artinya sesuatu yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi akan Allah ganjar sesuai apa yang kita hadapi. Ujiannya berat, pahalanya banyak. Kok orang itu kayaknya diam-diam aja, enak-enak aja, ya berarti pahalanya juga segitu. Kalau kita yang merasa ujiannya berat banget, berarti pahala kita juga banyak. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah, dan kita berdoa materi ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.